Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke materi Blender. Ini untuk materi perkuliahan pertemuan 9 berarti ya. Nah, di sini kita harus download dulu Blendernya. Silahkan untuk download Blender kalian bisa buka saja browsernya masing-masing, buka blender.org atau langsung aja ke ini ya, ke sini ya, bisa ke antara dua ini. Saya jelaskan dulu. Di sini Blender ini adalah open source ya, dikelola oleh Blender Foundation. Jadi kita bisa menggunakan Blender secara bebas, alhamdulillahnya ya. Dia itu 3D computer graphics program dengan tools modeling dan bisa menganimasikan objek dan juga karakter, juga bisa membuat skin background. Nah, skinnya sendiri itu bisa jadi bentuknya itu still image atau juga animasi yang kita sequencing, dan juga kita bisa menghasilkan sebuah video ya atau animasi. Kita juga bisa bikin model untuk dimasukkan ke dalam engine lain seperti Unity ataupun Unreal ya, untuk kepentingan pembuatan game mungkin ya atau yang lainnya. Nah, itu silahkan. Oke, untuk evolusi dari programnya, dia itu berevolusi dari Blender 1 sampai yang sekarang itu kita ada di sini, posisinya di Blender 4. Jadi kalau kalian mau download yang terbaru silahkan, namun saya juga lupa yang punya saya Blender versi berapa ya, dicocok-cocokin aja ya. Play screen-nya memang agak beda-beda ya untuk versi 2 sampai yang ke atas ya. Jadi kalau misalnya ada tutorial yang harus menyesuaikan dengan versi Blendernya, Anda bisa cari downloadernya ada di Blender ORG release. Jadi di sini silahkan download sesuai dengan kebutuhan, mau versi yang berapa. Kalau misalnya menemukan sebuah tutorial gitu bahwa dia menggunakan Blender versi 3 ya, lebih rendah dari 4, ini silahkan bisa cari di release-nya. Atau kalau yang mau terbarunya di sini. Nah, untuk fitur-fiturnya apa saja kita bisa cek di blender.org /features. Blender itu banyak sekali, meskipun gratis, banyak sekali fiturnya. Di situ kita bisa melakukan modeling ya, rendering, sculpting. Jadi nanti kita bisa menempelkan skin itu ya di objek 3D kita, di rendering, kemudian pemodelan ya, pemodelan 3D, sculpting itu seperti kita mengukir ya, seperti bikin patung. Kemudian juga dia ada animation and rigging, story artist, dan seterusnya ini bisa kalian lihat di sini ya untuk fitur-fiturnya. Dan di sini juga dia bisa scripting, Anda bisa baca ya, dia bahasa Python bisa masuk ke situ. Dan untuk requirements-nya yang minimal sebaiknya sih ini ya, ada sebaiknya dan ada minimumnya ya. Nah, untuk OS ya, dia bisa di Windows, Mac OS, Linux ya. Tapi untuk requirements yang minimum, sebaiknya laptop Anda itu sudah 64 bit quad-core CPU dengan SSE 2 ya, support ya. Kemudian juga RAM-nya 8 GB, Full HD display, dan graphic card-nya minimal 2 GB RAM, terdapat OpenGL 4.3, dan yang rekomendasinya ya masih sama 64 bit core CPU, 32 GB RAM. Kemudian juga graphics card-nya sebaiknya di minimal direkomendasikan di 8 GB RAM. Silahkan Anda download ya, download terlebih dahulu, kemudian setelah itu Anda kembali lagi ke video ini. Baik, silahkan. Sekarang tugas Anda adalah Anda install dulu di laptop atau PC masing-masing Blendernya. Terus ini videonya di pause dulu, nanti kembali lagi ke video ini. Baik, Anda sudah melakukan instalasi ya, kemudian silahkan dibuka Blendernya. Kebetulan punya saya ini masih waktu itu masih download di versi 362 ya, jadi belum 4, padahal waktunya jedanya sedikit ya, nggak terlalu
terlalu lama, paling sekitar 1 bulan 2 bulan gitu ya, langsung sudah naik di versi 4. Oke, di sini ada halaman antarmukanya. Anda bisa lihat itu ada splash screen di tengah-tengah. Ya, untuk versi yang lebih bawah dari 362 biasanya splash screen-nya itu berisi quick setup option. Nah, kalau misalnya kalian mau lewat atau di sininya halamannya sama dengan saya, splash screen-nya bukan berisi quick setup option. Ini boleh dipilih dulu, misalnya general dulu aja. Tapi kalau sesuai kebutuhan, misalnya udah spesifik ya, saya mau bikin 2D animation atau pengen sculpting kayak membuat patung, itu langsung diklik aja ya. Nah, kemudian ini kita klik aja general. Nah, ini defaultnya. Kayak tadi kan harusnya untuk versi yang bawah itu memang ada quick setup option ya. Siapa tahu kalian mau ganti theme, mungkin pengen yang light atau yang dark atau yang mode, silakan dibuka di file di menu edit, kemudian Blender Preferences. Nah, di sini theme-nya bisa dipilih ya, dipilih mau yang mana, yang dark atau light atau deep gray, maya, ya seterusnya ya, kayak gini ya. Ini saya pakai light atau ini pakai dark ya. Ada juga untuk kepentingan misalnya mau bikin tutorial Bu, untuk di file PDF gitu ya, pengen bikin buku ya, ini silakan yang print friendly, jadi nanti bukunya bagus gitu ya, tampilannya seperti ini. Kalau kita bikin modul praktikum misalnya nih ya. Oke, karena saya lebih suka di Blender Light ya di sini ya, karena kalau gelap saya rada mereng-mereng nanti matanya, saya light aja pilihnya. Silakan kalian disesuaikan saja untuk theme-nya dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau sudah di setting di quick setup option, Anda juga bisa cek ya, di situ ada yang lainnya, bisa di otak-atik di sini ya, ada interface ya, siapa tahu nanti ada kebutuhan mengganti resolution scale-nya ya. Kemudian di sini juga ada, masih banyak ke bawah ya, ada viewport. Nah, di sini gizmo size-nya itu 75 pixel ya. Ini bisa di scroll ke atas ke bawah, naik turun, scroll bar ya. Gizmo tuh yang mana? Ini gizmo ya, ini yang ada koordinat x, y, z, ada sumbu x, y, z, itu gizmo. Kemudian juga di sini kualitas ya, apakah mau dinaikkan berapa sampel gitu ya, dan seterusnya. Kemudian juga di sini kita bisa menambahkan add-on ya. Add-on itu banyak sekali ya macamnya, namun secara default ya, kita klik dulu, secara defaultnya di official ini sudah ada animation post library. Nah, terus ini yang paling penting ya, kalau saya suka perlu file FBX untuk di Unity. Jadi kalau kita bikin objek 3D mau diimport ke Unity ya, ini kita perlu ada FBX formatnya ya, karena untuk prefab nantinya untuk di Unity. Nah, terus ini yang lain-lain yang sudah include ya, sekalian waktu kita instalasi mereka sudah terimport seperti ini. Namun kadang-kadang ada juga yang ternyata tidak tersedia di situ. Kalian bisa install, bisa download. Banyak orang menyediakan add-ons ya, secara ada yang gratis, mungkin ada yang berbayar. Itu silahkan cari di Google atau mungkin cari di GitHub ya. Suka ada orang upload add-ons untuk Blender. Nanti dibaca aja gunaannya itu untuk apa ya. Oke. Nah, kita sudah membuka Blender ya. Kita tutup dulu ininya. Ya, ini halaman UI-nya. Ini saya akan bagi menjadi beberapa bagian ya. Di sini bentar saya naikin dulu ya. Oke, biar kelihatan. Nah, ini timeline ya. Oke, di sini ada 3D viewport editor ya, ini area ini
mungkin kalau di animate itu seperti stage-nya gitu ya. Ini adalah 3D viewport editor. Kemudian di bagian bawah ini ada timeline editor. Terus di sini juga ada detikannya ya, mau dari detik ke berapa sampai berapa yang di rendernya. Kemudian ini bisa kita play. Lalu juga di sebelah atas di situ ada 3D viewport header. Jadi ini ada dua header ya. Kalian bisa lihat ada header yang upper screen header ya, yang ini. Ada header yang kedua nih. Yang header yang kedua ini masuknya kita sebut sebagai 3D viewport header. Ini nanti ada hubungannya dengan yang di area viewport ya, area 3D viewport. Kita sebut ini sebagai 3D viewport editor ya. Kemudian yang sebelah kanan atas ini kalian bisa lihat ada outline editor. Lalu di sebelah kanan bawah di sini ada properties editor. Sama halnya seperti di animate, dia akan aktif tergantung dari objek yang sedang kita pilih. Nah, berikutnya Blender logo. Ini kita bisa klik Blender logo. Nanti kalau pengen memunculkan kembali splash screen, dia muncul lagi ya. Di sini ada edit dan file ya, file biasa ya, ini untuk save dan kawan-kawannya ya. Lalu di sini ada render, window, help dan seterusnya. Lalu di sini ada juga layout sampai, nah ini layout. Saya gesernya dengan cara klik scroll yang tengah ya, yang mouse tengah. Kita bilangnya mouse tengah aja ya. Di sini itu masih panjang ya. Ini kita geser lagi. Sebutnya upper screen header atau head atas lah biar gampang. Ini head yang atasnya saya geser pakai klik yang tengah yang scroll itu ya. Nah, untuk setiap editor dia punya head ini ya. Ini untuk headnya 3D viewport editor, ini headnya punya si outliner editor. Nah, namun di properties editor di sini ada tool icon-icon, bisa kalian klik sesuai dengan kebutuhan ya. Kita skip aja dulu itunya ya. Lalu ada yang masuk ke dalam kontrol ya. Di sini terdapat button, icons dan slider ya. Kemudian di sini ada mode buttonnya. Ya. Ada mode buttonnya. Terus di situ juga ada editor mode selection button. Ini apakah kita sedang ada di mode objek atau di mode edit, supaya bisa membedakan. Nanti takutnya lagi kepengen edit tapi modenya lagi di mode objek, kan nggak bisa diedit ya. Jadi kalau mau edit ini harus di mode edit. Nah, kayak gini ya. Oke, ini object mode. Lalu di situ juga ada button dengan anotasi teks ya, atau editor header yang kayak gini ya, view, select, add object. Lalu untuk di properties editor sebelah sini, di sini adalah properties yang akan aktif menyala ketika objek sedang dipilih. Misalnya objek cube ini ya, di bagian objek propertiesnya dia ada seperti biasa, ada XYZ, rotasi XYZ, skala ya, seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu transformasi objek ya, entah itu 2D atau 3D ya. Kalau ini kita objek 3D. Ini bisa kita atur-atur nilainya. Kalian kalau mau pakai ini boleh ya, lokasi dipindahkan. Ini saya pakai klik kiri, geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri, seperti scroll bar. Lalu saya klik lagi biasa, saya ketik 0, saya enter, dia kembali lagi ke 0. Bisa seperti itu model transformasi posisinya ya, atau juga bisa pakai keyboard. Nanti kita masuk ke sana ya. Nah, terus di bawahnya itu masih ada ya, panjang tuh ya, ada relation ya, ada collection dan seterusnya tuh. Kalau dibuka
Nah, ada ya, kalau dibuka nanti muncul. Ya, biasakan membaca tooltip teks supaya jelas. Sementara kalau di sini editor type-nya untuk area yang 3D viewport ya. Jadi beda ya. Yang ini untuk area properties. Kemudian di sini kita punya objek, kalian tadi udah lihat ya, ada X, Y, dan Z. Nah, sehingga di sini kita punya objek. Ini titik pusat masanya atau 0 kali 0-nya. Kemudian dia bisa kita gerak-gerakkan ya, movementnya itu apa saja. Oke, pertama kita cek dulu bahwa untuk yang hijau ini adalah sumbu Y. Kalau kalian lupa yang mana ya hijaunya, merahnya, kalian bisa lihat di gizmo. Nah, gizmo pun ini bisa kalian tampilkan atau dimatikan seperti ini. Nah, pakai tombol ini, show gizmo. Ini dihilangkan, ini ditunjukkan gizmonya. Baik, sekarang kita akan mengontrol atau movement, bagaimana sih menggerakkan si objek tersebut ya. Kita di sini ada shortcut juga ya, ada shortcut dan juga numpad atau yang angka-angka itu ya, kalau di keyboard suka ada kan ya di sebelah kanannya. Itu juga bisa kita pakai karena dia bisa digunakan untuk shortcut ya. Jadi keyboard juga main kalau di sini ya. Nah, kalau kita mau pindahkan yang presisi banget ya, itu bisa jadi langsung di koordinat X, Y, Z-nya di properties secara langsung. Misalnya ini udah tahu mau dipindahkan di 5 meter gitu ya. Nah, itu pindah. Nah, kalian bisa lihat dia pindahnya ke atas, ke kanan ya. Nah, itu dia lagi berada di sumbu Y. Ada perpindahan di sumbu Y ini. Yang warna hijau itu Y, lalu yang warna merah itu ini saya pindahin ya 5 meter misalnya. Ini X, ya ini X, ini Y, lalu Z-nya ke atas ya. Ini Z-nya, ini saya pindahin lagi ya, Z-nya ke atas. Ya, kita kembalikan lagi ke 000 ya supaya kembali lagi ke tempat semula. Lalu juga kita bisa rotate ya, di rotate pakai ini tuh ya, pakai ini di rotate terhadap sumbu X, di rotate terhadap sumbu Y, di rotate terhadap sumbu Z ya. Oke, kita nolkan lagi supaya kembali normal. Apakah harus mentok di properties? Tidak juga ya, tapi saya tunjukkan dulu yang ada di properties. Ini juga bisa kita skala sumbu X, skala sumbu Y ya, diperbesar dan diperkecil ya. Lalu ini skala sumbu Z ya, 1 ya, harusnya 1. Jadi gepeng. Nah, kembalikan lagi ke 1. Kalau misalnya skalanya mau dikunci, ini juga bisa dikunci. Kemudian nanti dulu untuk movement ya, saya jelasin dulu yang atas ya. Yang atas ini ada editor juga. Untuk editor yang atas itu namanya outliner editor. Yang ini namanya outliner editor. Ada apa saja? Nah, di sini seperti kalau di Godot itu seperti di hierarki, bahwa di dalam 3D viewport editor itu terdapat ada 3 objek, yaitu objek kamera, objek cube, dan objek light. Oke, sekarang saya mau perbesar perkecil. Itu kita bisa dengan cara pakai scroller yang di tengah-tengahnya mouse itu gini diputar-putar aja, nanti dia jadi perbesar perkecil. Oke, ini kita bisa pakai middle mouse, diklik middle mouse-nya, mouse tengah ya, untuk kita putar ya. Kalian geser kanan, geser kiri, nanti dia muter-muter sesuai keinginan. Nah, mulai itu kelihatannya, oh lightingnya ada di sini ya. Ini lighting bisa dipindah, bisa nih ya, ini bisa dipindah posisinya. Kamera pun juga sama, dia bisa dipindah, bisa diinikan, diatur perspektifnya ya, apakah jauh atau dekat gitu ya perspektifnya, perspektif mata elang atau mata apa ya.
Nah untuk tadi ya middle mouse itu untuk muter-muter, lalu kita juga bisa gunakan klik shift, coba shift middle mouse, geser nih ya. Kan kalau ini putar-putar, kalau tekan shift middle mouse geser. Nah ini ya di barengan ya, kita bisa geser supaya nyaman mau di mana titik pandang kalian. Terus juga untuk zoom in zoom out kita pakai mouse scrollnya di putar-putar, scrollernya jadi zoom in dan zoom out. Geser ke sini. Lalu juga untuk delete objek itu kita bisa X ya. Saya tekan X ini nih, X apakah delete gitu ya. Oke. Nah itu hilang jadinya ya, di delete ya, hilang. Kita tambah objek, kita shift A. Nah ini mau tambahkan apa, karena di sana sudah disediakan objek plane, cube, circle. Ini untuk objek-objek primitifnya ya, yang tadi itu cube ya, tambahin lagi cube-nya ya. Jadi untuk tambah objek bisa shift A atau add. Di sini ada add, bisa add ya. Oke, terus kita juga bisa transformasikan, kan di situ ada location, ada rotation ya, ada juga skala ya. Berarti kita cobain aja dari skala, sesuai namanya huruf S ya, skala itu awalannya jadi S ya. Kita tekan keyboard S. Nah tinggal mainin aja mouse-nya, digoyang-goyang, geser kanan kiri. Nah ini langsung ikut ya. Jadi kalau tekan S dia scalingnya scaling X, Y, Z sekaligus 3. Tapi kalau sudah selesai klik aja di sembarang tempat. Nah ini saya nggak jadi ya, kita satukan lagi biar kembali semula ya. Nah, tapi kalau misalnya mau scalingnya itu pengen spesifik, saya pengen scaling sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Untuk S-nya, untuk sumbu X tekan S, X. Mainkan mouse-nya ya. Jadi dia hanya scaling searah sumbu X. Kita klik kiri lagi untuk lepasnya, lalu skala, misalnya skala sumbu Y, tekan di keyboard S, Y. Nah berarti itu scalingnya terhadap sumbu Y ya. Kita bebas tekan sini. Lalu untuk sumbu Z berarti S, Z. Nah scalingnya ke atas ke bawah. Oke itu ya, kita klik sembarang tempat. Nah di sini selain ada scaling ada rotation ya, berarti rotation juga harus kita bahas ya. Ini saya kembalikan lagi ke satu. Tadi kalau scaling pakai S, maka rotation pakai R ya, tinggal klik R, terus kita mainkan mouse-nya. Nah ini dia akan leluasa putar-putarnya mau kemana aja terserah ya. Ya rotasinya jadi ada searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau kita mau rotasinya spesifik, lagi-lagi namanya kan tadi R, rotation ya. Jadi R X itu rotasi spesifik hanya terhadap sumbu X. Silahkan mainkan mouse-nya, putar-putar ya. Kita nolin lagi biar normal kembali. Lalu kita mau rotasi lagi R ya terhadap sumbu X. Udah tadi ya. Tadi saya tekan escape ya karena nggak jadi ya. R lalu Y, berarti dia putar terhadap sumbu Y. Ini mouse-nya saya goyang-goyangin, saya gerak-gerakin. Nggak jadi ya, cuma nyoba doang. Lalu kita rotasi terhadap sumbu Z. Saya tekan tekan RZ. Nah, ini ya diputar terhadap sumbu Z. Nah, nggak jadi ya, kita escape saja. Lalu juga untuk ngatur-ngatur posisi. Nah ini location ya. Tadi location kita agak sulit ya, harus edit di sini. Masa ya kalau pengen buat sendiri gimana supaya bebas. Nah posisi itu adalah
shortcut keyboardnya itu huruf G ya. Jadi saya akan tekan G, lihat mouse kursornya berubah ya, jadi seperti bunga semanggi berdaun 4 ya. Nah di sini untuk lokasi posisinya jadinya fleksibel, jadi bebas ya. Kalian bisa goyang-goyangin. Saya tekan escape ya, tidak jadi. Berarti hal yang sama ketika untuk ubah posisi terhadap sumbu X nya. Ini kita G, tekan X. Nah maka itu ya, dia hanya berubah posisinya terhadap sumbu X nya. Saya escape lagi, pengen ubah ke arah Y, G, Y tuh ya. Mainkan mouse-nya kanan kiri, saya tekan escape lagi, lalu saya tekan GZ, berarti dia hanya bisa lokasinya berubah ke arah sumbu Z. Hilang, saya escape lagi ya, kembali sudah ya. Nah di sini bisa lihat ada gizmo, tadi udah saya jelasin ya, untuk icon-icon yang ada di 3D viewport. Terus di situ juga ada overlay itu kalau kita matikan nanti si itunya hilang, apa, panduan ininya ya, panduan untuk menggambarnya hilang ya. Nah saya munculkan lagi. Terus juga ada material preview ini ya, di viewport setting. Di sini ada material preview, di sini dia bisa melihat mode preview dari si material tersebut ya, hasil rendernya bagaimana. Coba misalnya kita klik material preview, nah kan dia belum belum ada ininya ya, nggak ada bawaan gitu ya. Kalau ini ya kita nggak ada kulitnya, masih yang bawaan. Ini kalau pengen lihat rangkanya aja, rangka besinya aja ya. Sementara kalau mau lihat ada isinya begini, ini rangkanya aja, atau kita sebut sebagai edge ya. Jadi di sini ada vertex, titik-titik ini adalah vertex ya. Kalau jamaknya jadinya vertices tulisannya ya, vertices ya. Terus di sini ada edge, edge sisi ya, edge. Lalu ada ini ya, saya nyebutnya apa ya, wajah, face ya, face. Ada face ya, ini face-nya. Kita isi lagi ya dengan solid ya, supaya kayak tadi lagi. Jadi rangkanya ditutup, kita isi lagi dengan solid. Nah ini supaya kelihatan ini face-nya. Nah, terus mau lihat ini hasil dari render, bisa di preview. Nah ini hasilnya. Terus cahayanya kan di sini ya, cahayanya ada di situ. Coba digerak-gerakin lightingnya ya, kita pakai G tadi tuh ya. Nah, lihat, bisa lihat ya, cahayanya memutari si objek. Jangan lupa ya dengan shortcutnya ya, ini saya gerakkan pakai G tadi ya, shortcut G, ingat ya, untuk posisi. Ini juga sama ya, kamera mau digerakin pakai G juga tuh ya. Tadi di mana ya, di sinilah ya. Nah jadi kalau mau menggerakkan objek ya, itu ya tadi pakai G, rotasi pakai R, skala pakai S. Terus juga di bawah ada timeline ya, sama seperti animate, bagian bawah ini ada timeline ya, untuk bikin animasi. Ini bisa dicek ya. Terus di sini ada current frame yang saat ini sedang kepilih gitu ya. Terus di sini enaknya ada petunjuk, lihat di situ ada method. Kalau dari Python itu namanya frame underscore set frame-nya ya. Nah terus tadi kan kita bisa lihat hasil dari render sama material ya di sini ya, material preview sama render preview. Oke, kita balik lagi ke solid ya. Nah kalau pengen lihat render, ke sini ada render.
terus atau tekan F12 ya, render image ya, seperti ini. Kok beda ininya, kalian bisa lihat ya, kok beda Bu posisinya di sini. Perasaan tadi pas ditonton sama kita di sini ya. Ya, render preview itu adalah apa yang akan diperlihatkan berdasarkan dari mata kamera ya. Jadi dari kamera view-nya untuk render image ya, bukan dari kondisi saat kita lagi di editor. Jadi kalau saya lihatin lagi tuh ya, kan kamera di sana, ini kamera ya. Kalau kita mau geser nih si kameranya supaya kalian bisa lihat ya, belah sinilah gitu ya, kita render. Nah, pindah ya kamera view-nya kayak gini ya. Kita balikin lagi ya, si kameranya balik lagi sini ya, pakai G tadi ya. Bisa juga pakai shortcut F12 ya, shortcut F12. Kita bisa mengubah ini ya, objek mode ya, objek mode. Nah, di sini objek mode, ntar dipilih dulu ya, kita ke cube ya, yang tadi di kamera. Objek modenya di sini apakah mau masuk ke mode edit. Nah, kemudian ini kita juga bisa lihat, klik aja new ya. Kita cobain satu-satu. Ini general, ini kita downset dulu ya, general. Kalau kalian mau coba bikin 2D animation maka jadinya seperti ini, bisa kalian gambar. Atau mungkin mau filenya bentuknya adalah sculpting. Di sini kita bisa pilih sculpting, kita bisa kita bisa pahat di sini ya. Nah, gitu ya. Mau timbul atau tenggelam ya, tergantung dari pilihan ininya ya, pisaunya ya. Biasanya orang jago gambar dia sculptingnya pakai itu. Ya kalau bikin wajah gitu kan ya, sculptingnya pakai pen ya. Untuk pembuatan animasi atau apa, kalian itu harus membuat storyboard memang ya. Storyboard itu sangat penting. Kita akan coba milih titik-titiknya supaya bisa diedit ya, atau vertexnya. Kalian bisa masuk ke sini ya, ke cube, terus pilih edit mode seperti itu, artinya itu udah siap diedit ya, dan bisa kalian ubah-ubah titiknya, misalnya mau verticesnya. Nah, di dalam edit mode itu nanti ketika dia lagi kepilih warnanya orange gitu ya, dengan dotnya itu nyala di setiap titiknya. Terus si kursornya lihat bentuknya cross ya, bentuknya cross, beda ketika dia objek mode. Jadi jangan mau ngedit objek ketika dia lagi objek mode ya. Tapi kalau mau edit masuk ke edit mode, terus ini kursornya udah berubah cross ya. Oke, kemudian di sini ada face, lihat ya, tooltipnya, vertex, ada vertex, lalu ini ada edge, lalu ini ada face. Coba yang ini ya, vertices ya, vertex. Kita shift klik for multiple, shift klik. Nah, itu ya, saya klik lagi, shift lagi. Nah, ini saya bisa pilih ini ya. Saya bisa juga mengubah. Ini udah keubah kayaknya nih. Tekan G, terus kita gerak-gerakan gitu ya. Nah, kayak gini, terus klik sembarang. Oke, misalnya yang ini tekan G, saya gerakan ya. Dah, itu. Jadi ulang ini lagi ya, dikotakin lagi ya. Nah, di situ kita bisa memanipulasi bentuknya berdasarkan
vertexnya, edge-nya atau face-nya. Nah, kita juga bisa misalnya Bu, ini titik terlalu sedikit, saya objeknya terlalu kompleks. Berarti apa yang dilakukan ya, kita bisa tambahin vertexnya ya, kita bisa tambahin vertexnya diperbanyak gitu ya. Jadi di sini baru 8 vertex aja. Kalau mau nambahkan vertex supaya makin banyak titik-titiknya, kita klik saja di manapun ya, di 3D Viewport Editor, kemudian tekan A untuk memilih kembali vertex yang tadi, jadi dia orange lagi, pastikan sedang terpilih. Kemudian pakai mouse kursor di 3D Viewport Editor, klik kanan, lalu di sini ada pilihan subdivide ya, subdivide, kita subdivide lalu nambah vertexnya ya. Nah, kita klik kanan lagi, subdivide makin banyak ya. Kenapa ini harus sebanyak ini? Oke, kita pilih satu aja. Misalnya kalian pengen bikin ini saya G kan gitu ya, ada yang begininya misalnya, terus yang bawahnya ini kita G kan lagi agak ke dalam gitu ya, terus yang ininya lagi G lagi nih agak ke dalam lagi. Nah gitu kira-kira ya. Oke. Cuman ini imajinasinya memang harus kuat ya. Saya juga tidak tahu jadi objek apa. Lumayan lah. Kebayang ya kalau bikin wajah ya. Nah, kita juga bisa tambahin objek lain ya selain cube. Ini ada bawaannya, namanya si monyet Rosie ya kalau nggak salah ya. Coba kita cek ya, kita bisa tambahkan. Kita balik lagi ke object mode, saya akan tambahkan Suzanne, bukan Rosie, Suzanne ya, monkey. Nah monkey-nya mana, kok nggak kelihatan? Monkey-nya di tengah. Jadi tiap kita nambahkan objek itu dia ada di titik 0,0 di tengah. Kalau si Suzanne-nya mau digeserkan, saya geser ke arah sumbu X saja ya. Nah ini Suzanne-nya ya, sudah dikeluarkan. Itu monyet default bawaan dari si Blender ya. Coba kita edit mode. Nah kalian bisa lihat kan vertexnya sebanyak ini ya, tuh vertexnya sebanyak ini. Jadi kalian, tugas kalian memang membuat sebuah objek gitu ya, tugas individu ya, untuk dijadikan sebagai tugas besar. Bikin objek, jangan lupa objeknya terserah mau di sculpting, mau main pakai vertex, terserah kalian ya. Terus jangan lupa dikasih ini ya, nanti dikasih material, dikulitin ya, dikasih tekstur. Oke, sekarang kita mau tambahkan warna ya, warna pada si Suzanne. Nah di Blender warna itu disebut sebagai material. Jadi yang kalian tadi lihat di sini material preview, nah itu warna ya, warna. Nah ini kita harus aware dengan ini ya, ketika kita lagi isi warna. Loh, kenapa warnanya hilang ya, hati-hati karena kita tidak pilih yang solid. Kalau mau kelihatan solid, tapi kalau mau lihat material preview yang ini ya, warnanya itu ya, warnanya abu putih banget. Nah, pengen diganti ini warnanya ya, kita bisa pilih si Suzanne, terus material properties ada di sini ya. Untuk si Suzanne kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan material kepada si Suzanne. Sudah klik new,
ini akan terdaftar sebagai material 001 untuk kita tempelkan di Suzanne. Terus secara default material color itu dikontrol oleh hidden node system, ya, hidden node system. Jadi di sini kita bisa use nodes, makanya kalau lihat di sini kok mana warnanya ini ya, pakai nodesnya. Terus sudah gitu warnanya kita pilih, misalnya ini. Nah ya, silakanlah dipilih saja misalnya itu. Kalian juga bisa mau tambahin warna berdasarkan nilai ininya ya, RGB-nya, karena mungkin taunya nilai RGB atau nilai heksanya, ya silahkan. Kadang-kadang kalau di tutorial ada kan suka kasihlah material dengan nilai heksa sekian. Nah ini kita masukkan di sini aja, atau cuplik ini pakai ini ya, pakai eyedropper. Nah baik, itu untuk warnanya. Nah harapannya apa ya, nanti kalau kalian udah bisa buat animasi itu nanti pengennya bikin ini ya, bikin mungkin storyboardnya gini lah, Suzanne kedinginan dia warnanya hijau gitu ya, atau biru ya, kita biruin deh karena dia kedinginan ya, freezing. Terus Suzanne itu datang ke, nah ini kita hapus dulu ya, Suzanne itu datang, katakanlah ini kita ubah dulu 000. Api unggunnya ya, api unggun. Api unggun itu berarti bikin itu ya, bikin kayu-kayu gitu ya. Kita silahkan aja di scale dikecilin dulu karena mau bikin api unggun ya. Terus kita scale sudah segitu ya, kita scale X. Nah ceritanya gitu ya. Terus kita add lagi cube, kita scaling diperkecil, terus kita scaling terhadap sumbu apa ya, sumbu Y ya tuh. Terus kita rotate, anggapnya itu pile of ini ya. Nah itu ya, pile of kayu nih, kita rotate ya. Anggap aja lah kayu bakar gitu lah ya. Suzanne-nya ini saya pindahkan, Suzanne-nya dari sini. Nah ini kadang-kadang kita pengen lihat kan itu di mana sih, kalau gini kan kebakar ya. Silakan diklik tengahnya ya. Suzanne-nya jangan dibakar di api ya, tapi dia di sini kan di api unggun. Ini api unggunnya nanti nyala. Ceritanya begitu. Kamera view-nya harus diatur. Coba kita lihat dulu nih, kita render image di mana kameranya. Oh, itu jelek kan ya. Kita pindahin nih kameranya. Pakai G lagi, ingat ya. Berarti pengennya di mana? Di sini ya. Kita cek lagi render. Oh masih terlalu dekat ya, kedekatan ya. Ini kameranya kita G, coba di situ. Yes. Kita cek ini kamera mau di mana. Nah ini kalian bisa giniin juga lah, kayaknya di situ cukup kayaknya ya. Kita render, oh masih ke deketan. Oh, kameranya jauh sekali berarti ya. Kalau nggak yakin, nah gitu ya, dicek-cek aja lah kalian, putar. Kita coba render image. Oh ternyata lihat ke bawah. Gimana ini biar bisa lihat ke atas, berarti mungkin dirotate sedikit. Nah segitu, coba aja. Lumayan rada naik ke atas ya ngelihatnya ya.
rotate lagi deh ke situ, kita mundurin lagi. Mudah-mudahan sudah cukup terlihat. Ya sudahlah, anggap sajalah segitu ya. Oke, kita gear lagi deh di sini. Oke, sudah cukup lah ya. Itu terus gimana kayu bakarnya ya, kalian warnain ya. Kan di situ ada cube-nya dikasih material ya, silahkan tambahin, mau tambahkan notesnya, warna kayu bakar itu apa. Terus kita pilih lagi cube yang satunya lagi, tambahin lagi notesnya, terus gitu ya. Ya begitu kira-kira lah ya. Udah. Nah di Blender juga ada quick effect ya. Blender itu bisa bikin efek ya dari scratch, tapi juga ada dia sediakan beberapa quick methods ya, cara cepat untuk membuat physical real world simulation gitu ya. Ya kita save dulu ya, jangan lupa di save dulu. Ctrl S. Nah, saya di sini aja ya. Grafika pertemuan 9 ya. Kita save. Udah ya. Itu. Kita mau nyalain api ya. Ini kalau nggak cukup satu pertemuan, berarti anggap aja pertemuan 10 ini sudah masuk ya. Ini pertemuan 10 ya masuk lah ya. Nanti saya cut lah videonya lah. Saya cut ya. Atau saya ini dulu deh. Saya save-kan dulu sebagai pertemuan 9 sampai sini. Nanti kita bikin api ya. Bikin asap gitu ya di pertemuan 10-nya ya. Nah, kalian harus mengumpulkan untuk MOTD-nya tuh file ini ya. Itu ya. Sampai sini lah minimal lah MOTD-nya ya untuk pertemuan 9. Oke, nanti kita lanjutkan lagi untuk bikin apinya di pertemuan 10 ya.